Kalau naik Semeru itu tujuannya jangan ke puncak, tapi pulang ke rumah sampai selamat. Apa Mas Faiz kira-kira menyebabkan terjadinya kecelakaan pendakian itu? Jalurnya legal. Jalurnya legal. Caranya yang ilegal. Caranya. Halo Sobat Kakum, bagi Sobat Kakum yang belum follow Instagram Kakum KLHK, bisa silakan follow dan juga ada YouTube-nya Kakum KLHK. Baik, kita pada kesempatan hari ini ingin membahas di dalam podcast Kakum ini mengenai keselamatan pendakian. Karena kalau kita lihat berita belakangan ini, banyak sekali kita jumpai para pendaki yang hilang, para pendaki yang tersesat, bahkan hingga meninggal dunia. Dan angkanya itu tidak sedikit. Karena itu kita pada kesempatan hari ini bersama dengan para relawan server, relawan Semeru, dan juga ada dari pihak pengelola Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini untuk membahas tuntas mengenai keselamatan pendakian. Baik, sebelum kita mengawali diskusi soal itu, saya perkenalkan langsung kepada narasumber kami pertama, yaitu Mas Mahmudin. Silakan diperkenalkan nama lengkapnya dan juga mungkin institusinya supaya pemirsa atau Sobat Kakum semua tahu latar belakang Mas Mahmudin. Silakan. Sobat Kakum, saya Mahmudin Rahmadana. Dan saya dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi yang mengelola Bromo dan juga pendakian di Gunung Semeru. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi lah ya. Siap. Semeru. Selanjutnya Mas Faiz dari server. Apa itu server Mas Faiz? Mungkin pemirsa juga perlu tahu nih, pemirsa Sobat Kakum. Sobat Kakum, saya atas nama Safer, saya Faiz Syahrul, atau bisa dipanggil Plolet lah, bahasa apa sebutannya di Ranupani di teman-teman pendaki. Saya salah satu anggota dari Sahabat Volunteer Semeru yang ada dan yang fokus memberikan informasi di Ranupani atau sekitaran Semeru, begitu. Ya, selanjutnya Cak Yo, saya biasa manggil Cak Yo. Silakan kenalkan nama lengkapnya Cak Yo. Oke, Sobat Gakum, kembali ketemu lagi di YouTube, channel YouTube-nya Gakum KLHK. Saya Cakyo, saya adalah putra daerah asli di lereng Gunung Semeru di sisi sebelah timur. Dan kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman waktu itu sebagai koordinator server yang mulai dari 2014. Jadi saya lahir dan besar di lereng Gunung Semeru. Untuk nanti terkait dengan kegiatan server nanti akan ya kita bahas terkait dengan edukasi yang kita lakukan di Semeru, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Apa kepanjangan server itu Mas aja? Server itu adalah Sahabat Volunteer Semeru. Ya, Sahabat Volunteer Semeru. Jadi kita memposisikan volunteer, relawan itu adalah sebagai sahabat ya, sebagai sahabat, dan kemudian karena aktivitas pendakian ya, kita mencoba menjadi sahabat bagi para pendaki. Oke, jadi begitu Sobat Kakum, narasumber kami sangat lengkap ini, latar belakangnya ada dari pengelola dan juga ada dari relawan Semeru. Baik, seperti yang saya sampaikan di opening tadi bahwa tingkat kecelakaan pendakian itu sangat tinggi. Terakhir kita lihat di berita ada pendaki dari Jakarta dan ternyata setelah diketemukan kemarin ternyata pendaki tersebut meninggal dunia. Dan yang satu lagi pendaki dari Swiss ya, itu diketemukan juga di Rinjani dalam kondisi yang luka parah. Dan kejadian-kejadian sebelumnya sangat tinggi sekali kecelakaan. Memang di satu sisi pendakian ini menggembirakan karena banyak sekali anak-anak muda sekarang trennya itu naik gunung, ya kan, trennya naik gunung. Itu bisa dikatakan kabar menggembirakannya karena mereka jadi lebih dekat lagi dengan alam, lebih interaktif lagi dengan alam. Tetapi di sisi yang lain, jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, ternyata ini juga akhirnya merepotkan semua pihak, termasuk ya SAR, pengelola Taman Nasional, terus kemudian dari masyarakat setempat dan sebagainya. Nah, karena itu kita pada kesempatan hari ini ingin membahas hal itu. Pertama dari Mas Faiz. Apa Mas Faiz kira-kira menyebabkan terjadinya kecelakaan pendakian itu? Kalau kita ngomong masalah
sebab tentunya banyak faktor juga. Banyak faktor yang membuat pendaki ini mengalami insiden, entah itu faktornya itu faktor alam atau faktor human error, kesalahan pendaki tersebut. Kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin itu human error, tentunya kita bisa mencegah atau tindakan prevensi. Nah, pendaki-pendaki sekarang itu kan banyak yang asal-asalan. Ya, ada istilah FOMO atau korban eksistensi dan lain sebagainya. Tentunya banyak faktornya. FOMO itu Ya, FOMO itu missing out. Fear of missing out atau takut ketinggalan zaman lah. Takut ketinggalan tren. Takut ketinggalan tren. Nah, itu. Nah, faktor yang lain juga udah disiapin semuanya. Mulai dari sebelum berangkat, terus dia atau mereka registrasi, manajemennya itu bagus selama perjalanan dan logistik. Nah, karena faktor alam tentunya kita juga tidak bisa ya gimana lagi? Itu faktor-faktor yang lain, faktor-faktor yang menyebabkan si pengunjung atau pendaki itu mengalami sesuatu di gunung, tentu yang merugikan. Ya, salah satunya itulah. Dan tentu semuanya itu bisa untuk dikurangi risikonya. Entah itu faktor human error-nya atau faktor alamnya, minimal itu ada tindakan prevensi, ada tindakan persiapan minimal untuk mengurangi. Apa persiapan yang harus dilakukan seorang pendaki sebelum dia mendaki gunung? Nah, dari hal human error, mencegah human error, tentu persiapan banyak. Mulai kita menentukan gunung mana yang akan kita daki, tentunya kita gunung ini tipikalnya berpasir muncaknya, dan gunung ini tipikalnya ini ada gunung yang tidak cocok untuk pemula, tidak cocok untuk mereka yang dalam tanda kutip cuma ikut-ikutan saja. Tentu informasi harus kita kumpulkan dulu. Yang kedua, kalau mereka sudah memutuskan gunung ini akan kita daki, nanti kita juga akan mencari informasi gunung ini nanti registrasinya bagaimana sih? Di gunung ini nanti kita tidurnya di mana? Kita bisa belanja logistik gimana? Akses menuju ke sana gimana? Segala macam persiapan ini perlu kita persiapkan agar nanti sewaktu kita memasuki hutan atau setelah pintu rimba itu tidak ada sesuatu yang tertinggal atau tidak ada sesuatu yang kurang. Nah, itu meminimalisir. Yang selanjutnya, kalau kita sudah di dalam hutan, kita sudah di dalam jalur dan lain sebagainya, tentu banyak persiapan juga yang perlu kita siapkan. Kita mulai start jalan. Jangan lupa, pendaki sekarang itu banyak yang lupa pentingnya stretching, pemanasan. Jangan cuma kita sudah bawa keril, registrasi, semua sudah ada, tiket sudah ada, langsung jalan, langsung gaspol. Nah, itu salah satu faktor yang jangan nyalain alam dulu. Mendaki itu lupa kalau mendaki itu juga olahraga. Namanya olahraga itu kan perlu stretching. Persiapan ngelemesin otot-otot dulu, biar nggak kaget. Nah, terlepas nanti di jalur itu medannya ada naik turun, ada yang berakar-akar, berbatu kerikil dan sebagainya. Nah, itu kan bisa diakalin atau bisa kita manajemen mempersiapkan sesuatu. Ya, lihat dulu dong, jangan asal pakai sepatu patok full atau boot atau apa. Lihat dulu gitu. Nah, itu sih juga bisa mengurangi lah. Tentu manajemen yang lain juga masih banyak, preparasi persiapan yang lain juga masih banyak. Jadi yang paling penting adalah pengetahuan ya. Jadi knowledge, pengetahuan ini harus dan pengetahuan harus dikuasai dulu. Gunung mana yang cocok? Ini gunung pemula atau intermediate atau advance, kira-kira gitulah. Jangan karena habis nonton 5 cm baru belum pernah mendaki kemanapun langsung digenjot Semeru. Nah, itu kan nggak cocok dengan situasi kita gitu kan. Jadi pengetahuan ini penting sekali.
Kalau menurut Cak Yo, apalagi Cak Yo selain ilmu pengetahuan dan juga persiapan tadi seperti disampaikan oleh Mas Faiz? Ada sedikit. Apa perlengkapan-perlengkapan yang harus disiapkan? Apa aja gitu misalnya sebelum mendaki? Ya itu kan secara personal ya, personal. Terus kemudian kan menambahi juga bahwasannya itu untuk mengurangi sebuah insiden itu kan salah satunya kita harus memenuhi melengkapi diri atau meningkatkan kapasitas diri kita sendiri. Ya, kapasitas kita entah itu dengan dengan wawasan tentang kegunung apian dan lain segala macam, wawasan tentang konservasi dan lain segala macam. Dan latihan fisik juga tidak kalah penting. Iya kan? Nah, maka dari itu kan artinya apa? Jadi sebelum mendaki itu kan ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Itu di sisi secara personal dulu kita, personal. Belum lagi nanti di sistem pendakian itu juga salah satu cara untuk meminimalisir sebuah insiden. Ya kan, kalau sistemnya sudah baik misalkan dari sisi keselamatan pendaki, dari sisi keselamatan kawasannya seperti apa, itu juga salah satu cara untuk meminimalisir sebuah insiden. Apa usulan Cak Yo untuk perbaikan sistem ini supaya bisa meminimalisasi tingkat kecelakaan pendakian? Ya kalau kami sih bukan sebuah usulan ya, artinya kami sudah melakukan sesuatu di Semeru sendiri, bahkan sejak 2014 pun kami berkiprah di sana karena tadi sempat disinggung akibat salah satu film gitu kan. Akhirnya kan pendakian itu membludak dan akhirnya orang menganggap itu naik Semeru itu gampang dan siapapun itu bisa kan gitu. Bahkan nenek-nenek segala macam sudah ingin mendaki Semeru. Nah, dari sisi itu kami bersama kawan-kawan di desa penyangga terutama komunitas-komunitas lokal itu kami merasa dampaknya ketika terjadi insiden masyarakat lokal langsung mengevakuasi misalkan seperti itu. Yang repot kan di tingkat bawah kan itu. Artinya bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem yang dalam rangka untuk meminimalisir insiden itu tadi. Makanya kita cegah dulu, terus kemudian mulai dari SOP pendakian itu harus kita perkuat di situ. Terus kemudian dari sisi persiapan, pengecekan peralatan dan lain segala macam. Yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah edukasi. Makanya di Semeru mulai 2014 itu sudah diberlakukan sebuah briefing atau edukasi terkait pendaki itu sendiri, keselamatan pendaki juga terkait dengan keselamatan kawasan. Gitu. Jadi Semeru ini rupanya belajar dari pengalaman masa lalu ya, dari siap. Film yang bukan viral itu, kemudian ada evaluasi sedikit sampai akhirnya bisa meminimalkan angka kecelakaan pendaki. Ya, kalau sedikit cerita terkait 2013 karena film tersebut itu kan syutingnya itu di 2012, terus kemudian pemutarannya di 2013. Pemutaran di bulan Januari, terus kemudian pendakian Semeru bulan April atau Mei itu baru dibuka. Jadi setelah film itu diputar, ya kan. Akhirnya apa? Orang setelah menonton, akhirnya, wah naik Semeru bisa semudah itu, segampang itu, gitu kan. Akhirnya berbondong-bondong ke sana tanpa persiapan yang matang. Nah, di film itu kan tidak ditampilkan, oh persiapan pendakian seperti ini, kan tidak ada di situ, ya kan, tidak ada. Nah, keindahan alamnya. Akhirnya setelah pendakian Semeru dibuka, akhirnya banyak sekali insiden-insiden, mulai dari hipotermia, terus kemudian insiden kecelakaan karena batu dan segala macam itu. Dan setelah itu ya kita sendiri yang repot gitu kan. Akhirnya maka kami punya inisiatif bersama Taman Nasional bahwasannya semua itu harus disaring. Nah, kan 2013, 2014 kami bekerja sama dengan Taman Nasional menyaring pendaki itu, ngecek peralatan sesuai safety-nya seperti apa. Terus kemudian kita mengedukasi dan kemudian kita istilahnya itu kalau lampu merah kan di stop dulu sebelum berangkat, jadi tidak langsung berbondong-bondong semua berangkat itu kan. Harus ada 10 menit ada rombongan pendaki, 10 menit lagi ada pendaki, ada pengaturan jeda, mengatur jeda. Kalau kita ikuti berita-berita ini kan memang kecelakaan pendakian sangat tinggi itu biasanya
hipotermia, Mhm. bahkan sampai banyak yang meninggal, tersesat. Tersesat kenapa? Karena tidak mengikuti jalur yang legal, yang ilegal, ya kan? Terus kemudian ya karena sakit. Nah, ini ada pengelola dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ada nggak sistem yang bisa mencegah terjadinya tadi pendakian ilegal, terus kemudian peralatan pendakian yang belum lengkap, terus mencegah hipotermia dan segala macam? Ada nggak sistem yang sekarang sudah dibangun di Semeru? Jadi ya memang tadi seperti yang sudah disampaikan, selain persiapan secara personal pendaki sendiri yang memang harus sebenarnya menggali sendiri ya informasi knowledge, kita juga memang harus menyiapkan sistem seperti sampaikan Cahyo, sistem yang membantu untuk meminimalkan terjadinya potensi kecelakaan. Nah itu memang dimulai dari banyak tahapan ya. Yang pertama misalnya dari sisi kesiapan kami sebagai pengelola, misalnya kita buat SOP bagaimana agar pendaki-pendaki ini misalnya kita batasi jumlahnya, dan itu yang sudah kemudian terjadi sejak 2017 yang full kita sudah bisa full online. Online. Nah, kemudian kita juga membuat sistem briefing di mana di sistem briefing itu dibantu oleh teman-teman dari ini sahabat volunteer Semeru yang memang kita sama-sama bentuk, dan ini terdiri dari unsur lokal. Jadi teman-teman ini orang-orang yang lahir hidup sampai besarnya minum air Semeru. Akamsi. Akamsi. Jadi mereka tuh punya selain peduli juga merasa punya tanggung jawab terhadap nama baik Semeru lah ya di pendakian itu. Nah itu ada briefing, dan di briefing itulah sampai detail itu teman-teman tuh menggambar gitu. Kalau lihat ruang briefing kita itu jalur pendakian dari base camp pos 1 berapa lama, yang ditemui apa aja, terus kira-kira jalurnya bagaimana, terus kemudian pos 1, pos 2 berapa jarak tempuh, estimasinya. Nah itu di briefing itu wajib. Jadi kalau di Semeru dan kemudian alhamdulillah ditiru di berbagai tempat lain ya, sebelum berangkat pendaki wajib ikut briefing massal. Jadi nanti ada digabungkan berapa orang pendaki, digabungkan di briefing. Di situ setelah briefing, kalau belum ikut briefing, nanti teman-teman nggak bisa dapat tiket dan simaksi untuk masuk ke Gunung Semeru gitu. Nah kemudian ada pengaturan jam, jadi maksimal jam 4 pendakian tuh setelah itu nggak boleh, baru besoknya untuk menghindari selain penumpukan jalan malam. Ya, kalau mungkin pendaki yang dulu zaman tahun 80 90 itu tidak mengenal waktu, tapi kita melihat kenyataan sekarang bahwa ya tidak dipungkiri banyak pendaki yang memang belum punya knowledge yang cukup ya tentang medan yang dihadapi. Walaupun sebenarnya kalau kita masih bilang sekarang itu mudah, alat untuk belajar itu banyak, tapi harus tahu belajar dari tempat yang benar atau tempat yang salah itu juga. Yang benar, sumber yang salah. Nah, itu kita berusaha memikirkan sistem-sistem yang untuk agar minimal terjadinya kecelakaan. Kemudian dan kita berkembang dari hasil evaluasi, termasuk juga dari kemampuan kita ya, kemampuan kita sebagai pengelola. Dulu mungkin belum ada istilahnya, sekarang kita sudah punya CCTV misalnya untuk nanti memantau emergency, dipasang di mana situasi. Ada di Ranukumbolo, terus ada di Tanjakan Cinta ada, terus nanti di Kalimati juga kan ada Jambangan juga ada. Di Jambangan juga. Tujuannya itu memantau pergerakan pendaki ya. Sebenarnya tujuan Salah satunya. Salah duanya. Tujuan utama kami sebenarnya kami semua sepakat bahwa mendaki itu bukan mencapai puncak tapi pulang kembali selamat. Betul. Jadi itu tagline teman-teman di Semeru ya. Kalau naik Semeru itu tujuannya jangan ke puncak, tapi pulang ke rumah sampai selamat. Plus puncak juga. Iya. Bonus. Jadi sampai puncak aja itu bagus, tapi harus pulang dengan selamat. Nah itu yang menjadi semangatnya teman-teman, sehingga safety itu hal yang kita usahakan. Itu aja masih artinya tidak mudah ya, tidak mudah untuk mewujudkan sesuatu yang ideal. Tapi paling tidak ya teman-teman ini kami dibantu banyak sih sama teman-teman saver ini. Kami secara sistem
kemudian teman-teman tenaganya, termasuk di sana juga nanti ada tentang sampah, tidak cuma tentang safety tapi juga tentang ekologinya Semeru seperti apa. Di sana dijelaskan teman-teman. Ini Ororombo itu apa sebenarnya, terus apa istilahnya, apa-apa yang harus dihormati. Ini Karena yang- Semeru nggak cuma sekedar Betul. itu, Ini ada yang membedakan religi juga. pendakian di gunung yang berstatus taman nasional dengan gunung yang umum. Ini juga perlu ya disampaikan ke masyarakat ya. Ada bedanya loh mendaki di gunung umum dengan gunung yang ada di taman nasional. Ya, itu salah satu poin yang memang di stressing sama teman-teman. Karena Taman Nasional ini kan mau nggak mau memang amanat pemerintah, amanat dunia lah sebenarnya, amanatnya dunia untuk dilestarikan. Idealnya memang nggak boleh ada yang masuk kalau taman. Idealnya selain untuk pendidikan, wisata terbatas, tapi kan kita juga tidak bisa membendung apa istilahnya ya, itu bagian dari apresiasi terhadap keindahan alam. Tapi kita ya harus sama-sama berusaha agar jalannya sama-sama imbang antara pelestarian dengan pendakian. Tapi ya itu tetap sebuah pekerjaan yang tidak ada selesainya ya. Tidak. Edukasi itu. Ya. Saya kemarin tuh ngikuti beberapa Instagram pendakian. Itu ada cerita-cerita lucu. Salah satunya yang paling saya ingat adalah ada seorang pendaki yang gatal-gatal. Gatal-gatal dari sekujur tubuhnya itu. Ternyata dia pakai pakaian segini, you can see gitu. You can see. Artinya oke lah, outfit pendakian itu penting, tetapi mungkin juga harus mempertimbangkan ya apa kondisi gunung di tempat tersebut ya. Kadang malah kayak di Tambora itu ada daun yang bikin gatal itu kan ada. Di Semeru juga. Jelatang, Semeru juga jelatang. Jelatang. Jelatang itu. Semeru juga ada ya. Di Semeru Kemadu itu. Banyak gitu loh, kalau di semua gunung, di semua kita di Jawa lah, di Jawa. Banyak tumbuhan yang di sana itu bisa nyebabin gatel kalau tersentuh kulit. Entah itu namanya nama lokalnya apa, nama umumnya apa, itu banyak. Lah orang mendaki treknya atau jalurnya seperti ini, kenapa mereka pakai celana pendek atau kaos pendek, apalagi pakai apa tadi kata you can see. Kamu bisa melihat lengannya secara penuh lah. Kalau istilah orang Jawa Timuran itu namanya jancuan. Daunnya. Karena daunnya kan berduri. Kalau kena-kena kan kalau orang Jawa Timuran ngomong jancuk kan gitu. Akhirnya daun jancuan kan gitu. Gimana cara ngantisipasinya itu dari pihak pengelola? Apakah dicek gitu perbekalan dari si pendaki itu tasnya? Kamu outfitnya jangan begini. Ada ininya enggak, emergency blanketnya enggak, kalau hipotermia ada ininya enggak, ada nggak pengecekan di posnya itu? Kalau di pengelola ada dicek satu-satu. ada list barang-barang, terus apa namanya, pada saat briefing itu juga ditekankan lagi, walaupun kita memang tidak semua satu, tapi kita ada sistem random. Ada sistem random. Jadi Tapi kita juga lihat orangnya. Iya. Kita kan bisa lihat nih, karena kan dengan jumlah 600 orang kuota, itu setiap kita hari juga bisa lihat, oh ini kelihatannya oke lah, kita bisa. Nah, ada yang memang stylenya, wah ini perlu kita cek nih perlengkapannya. Jadi sedikit menambahkan ya, sedikit menambahkan. Kalau di awal-awal memang kita bongkar semua, ya kan? Kita bongkar 2014 itu kita bongkar dari sisi peralatannya, mulai dari sleeping bag, perlengkapan standar dulu lah, gitu kan? Perlengkapan standarnya seperti apa? Sleeping bag, terus kemudian tenda sesuai kapasitas atau tidak, logistik dan peralatan masak dan lain segala macam. Itu kita bongkar semua. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kan dengan keterbatasan tenaga, terus kemudian banyak pendaki yang ketika kita bongkar terus kemudian kan kasihan juga, mereka juga punya manajemen packing juga. Kalau dibongkar terus kemudian mereka masukkan lagi kan tidak sesuai dengan spek awalnya kan gitu. Nah, itu kan berpengaruh juga ke apa manajemen perjalanan mereka kan itu. Akhirnya kan kita sudah mengamati sekarang itu kita saling percaya dengan pendaki. Ya kan, kalau pendaki sudah speknya udah bagus seperti dibilang tadi, artinya mulai dari sisi perlengkapan, oh ini benar-benar pendaki, kita saling percaya. Tapi kita tekankan dalam briefing itu tadi, sleeping bag apa sudah benar-benar ada, ya kan. Nah, terus kemudian tendanya apa benar-benar sudah sesuai dengan kapasitas, terus kemudian logistiknya apa benar-benar sudah cukup. Baru pendaki-pendaki yang
dari jauh udah kelihatan, wah ini pendaki pakai depek nih, ya kan nggak mungkin kan gitu, artinya nggak mungkin apa ya, kita sudah punya pikiran jelek dulu, oh nggak mungkin nih sesuai. Mungkin dia aliran trail run ya kan. Iya kalau itu beda lagi, itu ada lagi, stylenya udah kelihatan gitu kan. Akhirnya itu yang kita filter gitu loh, kita tekankan, kita pertegas, dan ternyata benar banyak pendaki yang hanya bawa depek misalkan ke Semeru ya, sekelas Semeru seperti itu. Dia pakaiannya cuma satu style yang dia pakai aja, gitu kan. Terus kemudian nggak bawa sleeping bag. Nah, kalau sudah menemukan hal semacam itu ya tetap kita arahkan. Silahkan cari persewaan di sini, gitu kan. Silahkan cari rental sepatu misalkan, tenda segala macam. Baru kalau sudah dilengkapi perlengkapan itu sesuai dengan standar minimal, silahkan berangkat. Itu. Nah, kalau kita flashback dari kita memulai membantu atau ya kolaborasi dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di tahun-tahun awal di 2014. Kita nemuin banyak kejadian ya konyol ya lucu ya gimana ya. Banyak lucu apa misalnya? Nah, kalau sekarang sih kita udah agak lebih baik. Awal-awal tahun 2014 itu kan Simangsi itu masih satu Simangsi itu bisa diisi 20 orang. 20 orang. Ya kita cek. Ya apa kata Cak tadi, memang kita saking seringnya kita ngadepi pendaki satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nih orang 10 orang. Ini satu grup 10 orang nih. 10 orang. Oke. Dia cuma bawa tas gede, carrier gede, katakan ukuran 80 liter lah. Itu cuma 3. Yang lain ada cewek-cewek, ada ya temennya cuma bawa depek aja 30, 20, 25 liter. Nggak mungkin lah mereka isinya 4 hari. Itu yang kita curigain. Ternyata, ya oke, ada teman-teman yang relawan yang lain kan ngecek, cek. Nah, bukan dibongkar, suruh bongkar sendiri. Iya, suruh bongkar sendiri. Ternyata 10 orang itu cuma bawa tenda 2. Kapasitas 4. Berarti isi 8, yang 2 ngemper. Nah, terus cuma bawa sleeping bag cuma 2-3. Logistik kurang banget. Pengantin baru kali ya, bisa 2 orang ya sleeping bagnya ya. Pengantin baru. Gimana ya? Karena mereka memang dasarnya, basicnya itu ya bukan pendaki lah. Kalau mereka lihat dari film, memutuskan untuk pergi ke Semeru atau naik ke Gunung Semeru, kalau bahasa Jawanya itu manut grubyuk atau ya bisa kita katakan FOMO, nggak mau ketinggalan tren teman-temannya yang sudah posting, update status dan lain-lain. Akhirnya ya dari beberapa kejadian itu kita ngerti, kita tahu dari tampilan visual aja udah nggak meyakinkan. Teman-teman yang bantu ngecekin udah dicek lah, intinya dicek itu. Terlepas dari itu, tentunya kita menekankan atau kita ngasih informasi itu membebankan kepada mereka dengan memberikan informasi yang real tentang estimasi jalur dari start sampai Ranukumbolo, katakan itu berapa jam. Nanti elevasinya sekian, dari pos 1 sampai pos sekian itu estimasi jaraknya itu durasi sekian jam, berapa kilo, ada informasi apa saja, kan mereka bisa bayangin. Terus suhunya sampai sekian. Kalau sudah kita kasih informasi, mereka pasti mikir, lah ini kalau kita cuma bawa tenda 1 sedangkan orangnya 5, gimana? Sleeping bag aja nggak cukup, cuma 1 untuk 2 orang atau 3 orang, mereka pasti mikir dong. Nah itu jadi tanggung jawab moral kita sebagai relawan untuk ngasih informasi. Nah kalau mereka udah ngerti, mereka pasti tanya lagi, Mas, Bang, Cak, kira-kira kita atau saya bisa dapetin sleeping dari mana, di mana ya? Nah itu kembalikan ke mereka, bisa beli, bisa rental atau bisa pinjam atau apa. Ya. Seperti itu. Terus ini ada lagi nih, kalau kemarin pendaki yang dari Rusia itu kabarnya jalur ilegal ya? Yang di mana? Yang Rinjani ya? Oh, Rinjani. Ilegal, bukan. Ya? Bukan jalur ilegal. Bukan jalur ilegal. Kalau saya baca di kronologi bukan hilangnya sih, kejadian dievakuasinya pendaki dari Rusia itu, yang jelas dia tidak registrasi. Dia nggak registrasi, ikut jalur
yang legal. biasanya dilewati pendaki tapi bukan di kandang sapi. Kandang sapi itu salah satu jalur start point-nya pendaki. Nah, sebelum pos 2 itu kan banyak jurang-jurang kecil-kecil. Nah, soalnya pendakiannya mereka nggak lazim, biasanya kan pendaki itu pagi. Oh, Itu malam. dia petang, Oh. otomatis jarak Tapi pandang jalurnya terbatas. jalur legal ya itu. Jalur legal. Jalur Cuma legal. nggak daftar. Ya. Tidak melalui registrasi. Oh, berarti ilegal juga jatuhnya dia. Kalau nggak Ya, daftar. ya ilegal. Ilegal. Dari sisi Jalurnya legal. Jalurnya legal. caranya yang ilegal. Caranya. Caranya yang ilegal. Ya sama kayak kejadian di Semeru di 2016 juga hampir sama seperti itu. Jadi karena kan jam operasional di Semeru di pos pendakian itu jam 8 dan dia itu berangkat pagi hari, gitu kan. Yang waktu 2016 kejadian seperti itu. Terus kemudian karena dia tidak melalui sebuah prosedur, akhirnya mereka tidak mendapatkan informasi. Ya. Ya kan terkait dengan estimasi waktu, jam ketika summit pun itu kan tidak tersampaikan. Akhirnya apa? Dianya itu si Leonel waktu tahun 2016 itu kan langsung summit dia. Jadi berangkat pagi sekitar jam 7-an, langsung di Ranukumbolo itu sekitar jam 11. Terus sampai Kalimati itu sekitar setengah 4 atau jam 3, langsung dia summit. Gitu kan? Langsung summit terus kemudian nggak pulang sampai sekarang kan gitu. Swiss ya. Swiss, Dari ya. Orang Swiss. Bahayanya apa sih Cahyo kalau kita mendaki lewat jalur ilegal itu? Yang dikhawatirkan apa itu? Iya, sebenarnya kan kita Resikonya apa? resikonya sebenarnya banyak kan. Banyak apa misalnya? Sebelum menentukan sebuah jalur itu legal, layak didaki, semua itu kan harus melalui sebuah analisis ya kan yang benar-benar bertanggung jawab. Kalau misalkan jalur itu ilegal, tentu pengelola juga punya alasan kuat kenapa jalur itu tidak diresmikan misalkan ya kan. Itu misalkan itu masuk kalau di kawasan Taman Nasional ada zona inti misalkan. Membahayakan secara keselamatan dan juga untuk ekologis ya. Betul, makanya kan di kawasan Taman Nasional kita selalu berusaha untuk mengenalkan pengelolaan di Taman Nasional tuh ada zonasi, ada zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan lain segala macam. Makanya kan ketika di Semeru sendiri kita selalu kenalkan keanekaragaman hayati yang ada di sana. Jadi tidak kita melulu ngomong masalah keselamatan pendaki, keselamatan kawasan juga harus diperhitungkan. Jadi ini bedanya mendaki di Taman Nasional Dengan di gunung-gunung yang bukan Betul. nasional. Nah, kalau di sana kalau kita kenalkan mulai hal sedetil apapun terkait dengan kearifan lokal, terutama kearifan lokal. Kenapa sih tidak boleh kita mengotori air di Ranukumbolo misalkan? Nah, di sana kan ada yang namanya prasasti misalkan. Itu kan salah satu kearifan lokal. Air suci ya. Iya, yang di situ dituliskan dalam bahasa Sanskerta, Lingdeva, Kameswara, Tirtayatra. Apa itu artinya? Nah, kalau Tirtayatra sampai sekarang diyakini sebagai di umat Hindu bahwasannya itu adalah perjalanan suci mencari air suci. Kalau Lingdeva Kameswara itu kan kita merunut ke sejarah bahwasannya itu entah itu resi, entah itu raja di zaman kerajaan Kadiri. Iya kan? Nah, berarti kan dulu si Kameswara ini itu kan melakukan perjalanan suci, mencari air suci. Iya kan? Di Ranukumbolo situ. Ketemunya di Ranukumbolo. Kalau sudah danau itu dianggap air suci, ya berarti kita nggak boleh ngotorin dong. Nggak boleh mandi di situ. Ya nggak boleh Kalau gitu. mandi junub ya nggak boleh. Lah. Air suci di situ. Nah, air suci artinya Buat air minum. dan sampai saat ini masyarakat lokal pun itu masih meyakini itu. Dan masyarakat lokal ketika masyarakat lokal Tengger terus kemudian masyarakat Hindu juga meyakini. Jadi kita Dan itu harus dijaga ya. kan? pendaki harus memposisikan diri sebagai tamu. Betul. Ya kan? Ya tamu ya harusnya menghormati itu. Bahkan tidak hanya dari sisi kearifan lokal dan ada pendaki juga, ada sebagian pendaki yang tidak paham tentang status kawasan, status gunung, gitu kan? Iya. Nah, ya contohnya di Semeru aja. Ya kita pernah tanya ketika briefing itu kan iseng-iseng kita tanya, ada yang tahu status Gunung Semeru dari sisi ke Gunung Apian ya? Status Gunung Semeru itu seperti apa? 1, 2, 3. Nah, itu pada nggak tahu. Kita mau bermain ke gunung tapi kita tidak tahu statusnya itu seperti apa coba.
ya kan? Karakter, Nah, tipenya. ya, terus kemudian kan terkait keanekaragaman hayati, kembali lagi ada beberapa jenis tanaman yang khas, yang endemik, itu juga harus kita kenalkan. Ada tanaman yang bahkan di Ororombo itu ada tanaman invasif yang dari beberapa tahun yang lalu orang menyebutnya adalah lavender, ya kan? Ya berarti kita membiarkan penyebutan yang salah gitu kan. Akhirnya kita juga cari tahu ini tanaman apa sih, sejarahnya dari mana sih. Oke. Akhirnya kita kasih tahu. Menarik, sebelum ke keanekaragaman hayati, saya ingin nanya ke Mas Mahmudin, untuk mencegah tadi jalur-jalur tikus tadi gimana kalau di Semeru ya? Karena saya kalau baca itu kebanyakan yang pendaki yang mengalami kecelakaan itu lewat jalur tikus. Kalau jalur-jalur ilegal dia nggak ngerti tanahnya seperti apa, kontennya kayak gimana, demografisnya kayak gimana, kan nggak tahu topografinya. Ya, Apa kalau di Semeru yang di dilakukan Semeru untuk itu, mengantisipasi itu ya? yang pertama kita menyepakati satu jalur, satu pintu. Memang ada satu jalur Hanya itu ada ya? satu pintu di Ranupani. Jadi itu yang kita sepakati bersama. Bahkan di Ranupani pun sebenarnya ada jalur ayak-ayak, tapi itu kita sepakati sebagai jalur evakuasi. Jalur evakuasi ketika terjadi emergensi atau masyarakat lokal. Jadi itu. Nah, itu dilakukan agar kita bisa mudah memanage atau mengatur lah ya, mengatur keselamatan pendaki, manage itu. Nah, di jalur-jalur yang lain itu sebenarnya mungkin karena pendaki sebenarnya sudah banyak tahu bahwa Semeru itu satu jalur. Walaupun ada misalnya yang pernah sebut ini, jadi minim sebenarnya. Beda dengan yang memang orang udah terkenal gunung yang memang 6 jalur gitu. Akhirnya mereka memang dari awal pengen datang ke salah satu itu. Nah, jalur ilegal di Semeru yang paling sering mungkin ayak-ayak itulah ya, yang cuma kan itu lebih mudah karena lokasinya kan dekat dengan base camp, sehingga teman-teman bisa secara berkala untuk checking di sana. Terus ada penduduk juga. Kalau yang lain yang seperti Tahun Songo sebenarnya dibilang ilegal itu susah kok. Jadi orang juga nggak mau nyoba. Iya. Sebenarnya secara tempat aja memang susah gitu. Iya. Aksesnya juga jauh. Aksesnya jauh gitu. Nah, pendaki yang kita ini kan rata-rata orang yang memang taunya ya aksesnya Ranupani malang, mudah kan, Ranupani dan lain-lain. Nah, yang perlu kita lakukan ya, tetap saja sih memang kita edukasi di medsos misalnya. Pendaki di Semeru itu hanya satu jalur, satu pintu, dan itulah satu-satunya jalur legal yang untuk mengantisipasi itu perlu nggak ada patroli rutin itu dari Polwut atau apa gitu kan untuk mengantisipasi tadi itu jalur-jalur. Oh iya, iya, itu memang teman-teman resort selain yang tugas pelayanan pendakian itu salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan penjagaan, patroli di lokasi yang dimungkinkan atau berpotensi untuk menjadi jalur masuk ilegal. Jadi yang tadi di ayak-ayak, terus misalnya mungkin ada yang di Widodaren ya, yang Taman Satria, tapi itu juga minor sih. Tapi teman-teman yang di resort sana itu sudah aware soal itu. Jadi teman-teman resort sana juga Polhutnya, resortnya dan lain-lainnya juga komunikasi ke orang di sekitar situ, patroli secara berkala juga. Dan itu ya penting sih memang, karena pasti ada yang untuk mencoba itu ada. Tapi minor. Terus gini lagi Mas, kalau kita lihat itu kan banyak pendaki yang kadang-kadang nekat, dia itu sebenarnya sakit waktu sampai lokasi di base camp itu. Tapi karena sudah sampai lokasi, gimana caranya dia bisa sampai ke puncak? Ada nggak itu deteksi dini dari pihak pengelola Taman Nasional? Oh kamu lagi sakit, nggak bisa naik gitu, misalkan dengan cara detensi atau dicek kesehatannya. Ada nggak kalau di Semeru? Kalau by system kita wajib Pak ya surat kesehatan, dan itu H-1 ya. H-1. Di aturan itu ada waktu. Ada SOP-nya ada. Ada di SOP kita sebutkan. Jadi tidak bisa dia seminggu sebelumnya periksa kesehatan. Udah berubah. 2 hari kemudian demam terus naik. Jadi H-1 itu salah satu prevensi lah. Kemudian di lapangan pada saat briefing itu yang paling bisa kita deteksi dini. Dari saat briefing itu juga sudah kelihatan. Tanpa diperiksa sudah kelihatan dari mana. Ya, udah pucet gitu kan. Lemas. Nah, di brief sebenarnya fase paling penting itu di briefing ya. Iya. Kenapa kan mohon maaf menindaklanjuti apa yang dikatakan Mas Mahmudin, bahwasannya briefing itu kadang orang ngomong cara audien, secara langsung itu tidak efisien kadang. Ya kan banyak sekarang udah zamannya teknologi segala macam. Tapi justru kita bisa mengamati face to face.
per pendaki itu, gitu loh. Ketika dia tidak di briefing, tidak memperhatikan misalkan, ya kita stop briefing dulu, silakan dibangunkan misalkan, karena ketiduran misalkan, akhirnya dia malu gitu kan. Karena di situ di ruang briefing itu kita setting, di situ banyak sekali keanekaragaman hayati atau flora fauna yang ada di dalam kawasan. Jadi kita sudah tahu pendaki yang mau mendaki, ya. Ketika kita briefing, kita tekankan. Ketika ada yang mencoba untuk mengganggu suasana briefing, itu selalu kita mentahkan. Jadi kita harapannya itu pendaki itu fokus ke kita. Interaktif Kita mencoba juga. membayangkan pendaki diharapkan itu bisa membayangkan. Secara emosionalnya seperti itu, gitu loh. Jadi ketika karena di Semeru kan ada batasan zona aman lah kasarannya, karena terkait dengan status gunung yang waspada itu tadi, radius amannya sampai Kalimati. Dan di situ kita tekankan Sampai Kalimati itu siaga berapa? itu waspada. Waspada berapa? Jadi gini, status gunung itu kan sebenarnya ada 4. Ya, ada 4. Normal, waspada, normal atau level 1, ya. Waspada atau level 2, siaga atau level 3, awas atau level 4. Jadi ada radiusnya. Status Semeru yang sekarang ini berarti maksimal pendakian sampai mana? Sampai Kalimati. Sampai Kalimati. Dan di situ, tapi kami sebagai relawan kan tidak serta-merta membiarkan pendaki itu tanpa pengetahuan. Karena di sana tidak ada yang bisa standby untuk membatasi pendaki itu. Ya kan gitu. Makanya kan pentingnya ilmu atau pengetahuan tentang kegunung apian itu. Ya. Ada radius-radius aman. Ini pasti masih panjang ini tentang Semeru ini, tentang keanekaragaman hayati tadi belum dijawab tuntas. Ya. Dan kapan Semeru akan dibuka itu belum dibahas tuntas. Mungkin akan kita bahas lagi di episode berikutnya. Jadi episode yang pertama tentang keamanan pendakian ini cukup sampai di sini. Jadi intinya adalah bagaimana seorang pendaki itu harus menyiapkan ilmu pengetahuan tadi itu, tentang gunung api yang akan dikunjungi. Dan juga ya harus taat aturan itu kan. Karena aturan dibuat tentu untuk menjamin keselamatan pendaki dan juga untuk melindungi keanekaragaman hayati kan gitu. Jadi intinya itu. Jadi begitu Sobat Gakum untuk podcast Gakum pada kesempatan kali ini, dan kita akan membahas tadi kapan Semeru dibuka dan juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya pada episode podcast Gakum berikutnya.